Apa itu jalan kebenaran, Pak Bom? Bukan jalan kebenaran, Opung. Jalan dan kebenaran dan hidup. Bukan jalan kebenaran, bukan jalan dan. Gak ada di Alkitab. Malam, Pak Bom. Malam, dia. Abang Mordekai, tadi tertendang kah? Abang Mordekai. Wow, brother Madia, how are you, brother? I am fine, Madia. Stay of Bang Indonesia, Madia from fine, Madia. Bang Mordekai. Okay. Bang Mordekai. How are you? Congratulations to country Amerika. Bang Mordekai. Ngomong apa iki orang? Enggak. Halo. Ngomong Arab, Madia from Indonesia. Madia from what you say. Arabic. Ada pakai bahasa Inggris ini, Pak Mordekai. Madia stay of Arabic. Stay of Arabic from is Muslim. Okay. Semua jin-jin yang paham nanti. Bahasa Arab aja kau. Supaya jin aja yang paham, nggak butuh kami bahasa. Kan kamu pakai bahasa Indonesia? Hah? Emangnya bahasa Arab, bahasa Indonesia tuh? Speak English, speak international. Congratulations of Arabic. Congress speak Arabic. Number two is the speak is word. Kalau okay. If you are Muslim, you just need to speak Arabic, not Indonesian. Oh no. Madia is speak English. You can I can see the word. It's cut. Yo. No, sorry. You understand Indonesian. You say. Madia stay of Kalimantan. Madia stay country Indonesian of Kalimantan State. Ngapain kau di Kalimantan itu? Kau bunuh orang hutan ya? No. Sudah kamu hancurkan itu. Kalimantan is forest, in the world is land. Iya, udah hancur kan, udah tinggal sepertiga kan. Jadi kau itu pergi Kalimantan itu untuk menghancurkan hutan kan? Ya enggak? No. Kau kan bukan asli orang Kalimantan. Kalimantan. The Kalimantan. Kau bukan asli orang Kalimantan kau. Bukan asli kau. Hah? Ngapain kau ke sana? Pak Bom. Bahasa Arab lah kau. Bahasa Arab aja kau di Kalimantan itu supaya orang hutan. Selamat malam Pak Bom. Shalom. Shalom. Ngomong aja kau. Ini cuma apa namanya sembang ide begitu maksudnya. Sambang saran, sorry. Ini kan mau dekat Natal Pak Bom. Jadi khotbahnya nubuatan kelahiran kayaknya bagus ya Pak Bom. Boleh. Tadi sudah ya. Tadi kan saya sudah khotbah mengenai Immanuel. Biasanya Immanuel itu di Natal, tapi ini kan sudah mulai Natal ya. Iya. Hari ini kan. Nah, besok bisa juga saya kembali mengenai nubuatan lagi, boleh juga bisa. Betul. Dari kejadian 3, kemudian kejadian ya. Iya, Kejadian 12, kejadian 22 boleh.
Pak Bom, Madia sedih kenapa tidak ada nabi dari di luar Israel, Pak Bom. Berarti Tuhan nggak adil dong. Di bangsa lain tuh banyak, Pak Bom, hanya di Israel. Berarti negara bangsa lain itu umat lain gagal dong diciptakan menjadi baik. Kalau nangis yuk. Gimana itu Pak Bom? Nangis yuk, nangis. Berarti Tuhan gagal dong mencipta manusia itu jutaan di luar Israel dong. Tuhan itu adil. Sangat adil. Jangan ngomong di luar seperti itu. Salah itu jutaan orang di luar itu berarti tidak ada ajaran dong. Ya kan bahasanya bingung kalau cuma Israel. Kalau tidak diutus nabi sesuai bahasanya kan negara lain kan kasihan umat lain. Berarti Tuhan gagal menciptakan manusia yang lain jadi jahat. Hanya yang baik Israel. Ya baca itu sudah ya. Baca itu. Gimana tuh? Gimana anunya? Cara memahaminya? Ya udah, enggak usah kita bicara Alkitab. Sekarang kita bicara Alkitab. Enggak usah bicara Alkitab. Tuhan adil. Cara memahaminya gimana nih Pak Bambang? Untuk keadilan aja sih, untuk keadilan Tuhan. Ya udah, nggak usah bicara Alkitab. Nanti Alkitab semua. Pak Bom, itu judul kau tunjukkan sama saya orang Arab menciptakan pesawat. Iya, betul. Tuhan adil kan? Di zaman Spanyol Islam di Andalusia, pesawat terbang pertama kali itu pesawat the play. Berapa ratus ribu orang Yahudi Kristen dibunuh di Spanyol itu? Ayo keluarkan. Ya. Bajingan itu. Di Spanyol sebelum runtuh. Ayo keluarkan. Berapa ratus ribu orang Yahudi dan Kristen yang dibunuh khilafah di Spanyol. Ayo keluarkan. Itu terjadi peperangan pada saat Islam berkuasa sekali pernah di Spanyol Islam itu. Ada berapa ratus ribu? Iya. Opung sabar Opung, nanti darah tinggi. Madia, kenapa orang Arab suka beli mobil-mobil Ferrari, Lamborghini, Bridgeway? Kenapa? Cara Spanyol kau sama. Kenapa mereka tidak ciptakan mobil? Menghargai ciptaan orang lain juga Pak Bom. Artinya menghargai ciptaan orang lain. Ini jawaban paling enak sekali. Tidak, karena memang mereka tidak dikasih tahu di Alkitab nggak ada. Aduh. Kopi itu orang Islam yang adakan, kopi menemukan tuh orang Islam Pak. Iya. Bayi-bayi itu bayi-bayi yang masuk ke Indonesia itu loh, TKW itu ya orang Islam juga yang bawa itu. Tahu nggak bayi-bayi? Udah Opung. Gimana keadilan Tuhannya gimana nih Pak? Kalau Tuhan hanya mengutus bangsa Israel, Nabi. Orang pedo satu. Ini kita bicara nggak usah ayat Pak, kita bicara pengetahuan saja karena selalu dia bilang pengetahuan. Iya Pak Bambam. Enggak, dia cuma bingung ini. Kalau Nabi hanya Israel, berarti Tuhan nggak adil. Nabi Muhammad ya jadi bingung lah. Kau punya Nabi Muhammad. Iya, nanti kau tanya, nanti begini Madia, kau mati dulu, kan mati kan sudah siapkan 72 bidadari. Kau mati aja, nanti baru kau tanya sama 72 bidadari. Kenapa Nabi Musa? Apa Tuhan adil? Tidak menciptakan cuma. Ya. Berarti bangsa lain dalam kegelapan dong Pak Bambam. Menulis bahwa tidak ada nabi luar Israel. Kenapa Raja Daud tulis tidak ada nabi di luar Israel? Abraham itu kan bukan Israel Pak Bambam. Abraham kan bukan Israel. Kenapa dipakai ajarannya Abraham? Keturunannya dari Ishak. Ishak itu kan punya anak Yakub. Yakub itu kan dari Israel. Ayo. Abraham gimana? Abraham itu kan nabi Abraham juga. kan bukan Ibrahim. Abraham kan bukan Ibrahim. Sebelum Abraham kan namanya Abram. Berarti kalau sebelum Ibrahim, Ibrim. Ibrim. Ibrahim sudah pakai artinya masih ada Abraham namanya kan Abraham. Sebelum Abraham kan Abram. Berarti kalau Ibrahim sebelum Ibrahim apa? Kan sebelum Ibrahim tuh Adam di atas juga. Bukan namanya. Namanya. Kan Abraham itu sebelum namanya dijadikan Abraham apa? Abraham. Bukan yang dia tanyakan. Sebelum Abraham itu kan Abram. Sebelum nama Abraham kan Abram. Pertanyaan saya, sebelum Ibrahim apa namanya? Bukan itu yang dia tanyakan Pak Bom. Ibra namanya Pak. Ibra. Yang dia tanya ini keadilan Tuhan. Kalau diklaim dari Israel. Di kitab kamu ada Melkisedek nggak yang diakui oleh Abraham sampai membayar perpuluhan kepada Melkisedek? Ada nggak Melkisedek? Kan begini, ajaran sebelumnya itu masih benar. Melkisedek.
Saya kasih tahu orang Kristen susah membahas ajaran sebelum makanya saya tanya kalau Melkisedek ada nggak? Kalau bicara Abraham harus bicara Melkisedek, tidak boleh dipisahkan. Oke? Pak Bom, saya tidak di sana kekerannya Pak Bom. Kalau bicara Abraham harus kita bicara Melkisedek. Pertanyaan saya, Melkisedek ada tertulis? Melkisedek di dalam Islam itu dalam tafsir ada disebut-sebut dalam tafsir Ibnu Katsir ada dalam tafsir. Dalam tafsir. Jelas, berarti Pak Bom buka tafsir Ibnu Katsir. Ada sebagian mengatakan itu ada Melkisedeknya, gitu loh. Karena pada saat itu sebagian orang-orang Yahudi menyembah Melkisedek karena sakti Melkisedek itu sama Nabi Musa disembah juga, gitu loh. Rahib-rahibnya. Iya. Karena Nabi Musa hebat, bisa membelah lautan, makanya disembah juga jadi Tuhan. Melkisedek dan Nabi Musa beda jauh, kenapa Melkisedek dan Iya, dua tokoh itu disembah Pak Bom oleh orang-orang Yahudi juga sebagian di sana karena itu bermukjizat, bisa membelah lautan. Melkisedek Musa itu tidak disembah. Allah Yahweh yang disembah, bukan Musa. Pak saudara, sebagian orang Yahudi, sebagian orang Yahudi menyembah Nabi Musa, katanya lebih hebat daripada namanya Isa, karena Isa dia membelah lautan, sakti Pak Bom, bermukjizat dia sakti. Lebih hebat daripada Yesus katanya. Yesus nggak bisa membelah lautan, tongkatnya nggak bisa membelah lautan kalau Yesus, kalau Nabi Musa bisa. Oke. Kalau di Al-Quran Nabi Musa kenapa sampai tidak ke Kanaan? Rocos yang enggak aja. Ayo, Bapak sebentar. Kenapa di kitab kamu ada tulis nggak? Nabi Musa kenapa sampai tidak ke Kanaan? Ya, itu kan sudah suratan takdirnya Pak Bom. Suratan takdir. Seperti itu Pak Bom. Kita ada, karena di Al-Quran itu cuma menceritakan yang dulu-dulu kejadiannya. Iya, kenapa Nabi Musa tidak bisa membawa bangsanya ke Kanaan yang dijanjikan? Kenapa? Karena gini Pak Bom, karena orang Yahudi itu sifatnya Anda tahu sendiri Pak Bom, sifatnya bagaimana, karakternya orang Yahudi ini. Gimana setelah mana yang jadi kera-kera itu ya? Gini, orang Yahudi ini sifatnya, makanya dia nggak bisa masuk Pak Bom. Musa itu bajunya diambil sama batu, batunya lari, batu, di mana bajuku batu. Sampai sekarang tuh Pak Bom batunya dicari loh Pak Bom. Jadi gini Pak Bom, yang membedakan Islam masih ngakuin ajaran dahulu. Kalau Anda kan di mana batu, tapi ajarannya nggak dipakai gitu loh. Itu Pak Bom bedanya. Kalau Islam mengakui ajaran Nabi Musa, ajaran Yesus, dan ajarannya diamalkan, dijalankan, sebagian syariatnya dijalankan. Gitu. Gimana mau ikuti ajaran Nabi Musa? Nabi Musa aja semua dilanggar yang 10 hukum, gimana Aditya? Yang mana di 10 hukum dilanggar? Batu. Dilarang membunuh. Ya kan, dilarang membunuh, berbakti kepada orang itu semua ada di Al-Qur'an kok. Bagaimana justru Anda yang sebagai ngaku 11-12 malah membuang hari Sabat. Hari Sabatnya Anda ganti hari Minggu, bukan hari Sabtu. Orang Yahudi hari Sabatnya hari Sabtu, kawan, gitu. Itu bedanya. Itu 10 hukum dilanggar semua kok. Gimana mau ikutin? Coba yang mana dilanggar? Coba. Dia ada dasarnya kok semua. Dilarang membunuh ada dalam Al-Qur'an. Apa coba sebut yang mana? Manusia itu tidak ada yang the best. Tidak ada yang sempurna. Maka Tuhan Yesus datang untuk menyempurnakan manusia. Supaya manusia itu hidup baik. Tuhan itu kasih pikiran, dia ciptakan manusia, dia ciptakan otak ini supaya berpikir yang baik. Tapi manusia akan terlalu banyak dosa, kesombongan, keangkuhan, cara hidup yang tidak benar media. Makanya terjadilah demikian. Iya, jadi harus ingat keadilan saja. Berarti dahulu Tuhan itu gagal dong menciptakan Taurat sehingga nggak bisa diikutin sama manusia. Apakah Tuhan gagal menciptakan Taurat itu? Tidak gagal. Jalankan, kawan. Itu loh. Tuhan menciptakan siang dan malam sempurna. Tuhan menciptakan manusia, tapi Tuhan memberikan Taurat kok nggak bisa diikutin oleh umatnya. Mengapa menurunkan Taurat diklaim tidak bisa diikutin? Itu masalahnya.
Kenapa menurunkan Taurat sang pencipta tidak bisa diklaim? Karena diklaim bahwa gagal Tuhan itu nggak bisa diikutin katanya ajarannya. Sehingga datang ajaran Tuhan dengar kamu itu, Tuhan sangat kasihan mengasihi kamu media kalau kamu bilang Tuhan gagal. Tuhan kami itu mengasihi kamu. Pak Bom aja mengatakan tidak ada manusia bisa mengikuti Taurat. Sehingga Yesus itu datang ke bumi biar bisa diikutin. Itu dia mengklaim bahwa gagal Tuhan itu kan posisi gagal menurunkan Taurat ini. Padahal Taurat itu berasal dari Yahudi. Mau dijawab apa enggak sih lu ngecem dulu? Ya. Mau dijawab apa enggak? Berarti kitab Taurat yang diturunkan sang pencipta itu tidak bisa diikuti manusia. Terus ngoceh, Tuhan gagal mau bicara dulu. Biar dia bicara dulu karena di channelnya nggak bisa bicara. Itu anehnya kan. Yang anehnya silakan bicara terus. Ya sudah, nggak usah jawab ya. Biarkan dia bicara aja. Terus bicara. Jadi gini yang jadi renungan, kalau Tuhan itu gagal menurunkan kitab suci, berarti Tuhan gagal. Berarti Yahudi dan umat lain dahulu itu termuat dalam kepurukan atau dalam akhlak yang bejat pada saat itu. Kalau tidak ada aturan pada saat sebelum Yesus itu datang, karena kitab Taurat nggak bisa diikutin menurut Pak Bom, nggak bisa dijalankan. Nah ini, oke itu Pak Bom. Di mana hati kita nih? Keadilan Tuhan dalam kalau bisa menurunkan kitab Taurat adil. Saya mau tanya sama dia. Jangan bicara. Nah, ini orang belum kasih bicara. Biarkan dia bicara. Oke, yang Madia tanyakan. Biasa maklum, channelnya nggak ada penonton. Apakah Tuhan ini gagal? Apakah Tuhan ini gagal menurunkan kitab Taurat? Apakah Tuhan ini gagal? Kamu kan bicara sendiri, jawab sendiri. Yang ngapain kita mau jawab? Bicara aja sendiri. Oke, silakan jawab. Apakah Tuhan gagal? Karena Pak Bom mengklaim Tuhan itu gagal, katanya manusia nggak bisa ngikutin Taurat, kata Pak Bom kemarin. Silakan. Jangan dijawab, biarkan dia saja ngomong. Dia kan jawab sendiri, pikiran otaknya sendiri. Biarin aja dia jawab sendiri. Dia ngoceh, dia bertanya, dia jawab sendiri. Biarin aja. Emangnya lu punya Tuhan? Nah, Madia tanya tuh. Apakah Tuhan gagal? Karena Pak Bom mengklaim apakah Tuhan gagal itu kira-kira. Emangnya lu punya Tuhan? Jangan dijawab. Iya dijawab Pak Bom, dijawab itu. Apakah Tuhan gagal kira-kira? Kalau kamu bisa nggak diikutin Taurat itu gitu. Itu kan piara jin, emangnya lu punya Tuhan piara jin itu. Madia. Itu batu yang ngambil bajunya Musa sudah ketemu belum? Sudah ditemukan belum batu itu? Yang bawa lari bajunya Musa itu informasi bahwa Nabi Musa itu orangnya sehat walafiat, orang Yahudi itu udah dibayar belum dia? Dia yang saya tanya batunya udah ditemukan belum? Batu itu batu seperti biasa, hanya saja batu itu menunjukkan mukjizatnya. Iya, udah ditemukan belum batunya? Karena kan bawa lari baju Musa, tanya batunya. Ya kan nggak penting batunya, yang penting itu ditunjukkan bahwa yang mengambil baju itu berarti Nabi Musa sudah itu ditemukan tidak belum batunya? Seperti yang dituduhkan gitu loh. Batunya udah diketemukan belum? Nggak ada penting bang, ditemukan apa tidak nggak penting, batu itu nggak memberi apa-apa. Cari batunya itu, yang penting ya. Batunya harus dicari itu, di mana sekarang batunya itu bagus batu itu, mahal itu sih. Kan dapat duit itu mahal. Ada informasi bang, informasi batu itu berada di sekitar wilayah Masjidil Aqsa, di mana batu itu tergantung dia posisinya terbang tidak terbang juga, itu batunya ada kok. Coba Anda ketik di Google, di YouTube, batu yang mengambang di atas udara itu salah satu batunya. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Coba diketik di YouTube, batu mengambang di atas udara, tidak ada tiang tapi sakti batu itu gitu loh. Nah, batu itu di situ kalau masalah di Israel itu di Masjidil Aqsa. Oh gitu ya, batunya di situ ya. Saya jujur ya, selama saya kenal media, saya tertarik diskusi sama dia. Tapi sudah 1 minggu ini saya malas. Karena saya nanti saya punya cemilan habis, saya mau makan baterai lagi malam ini bagaimana? Biar teman saja diskusi ya, saya nggak mau makan baterai. Sian juga ya, Pak Bom. Ayo teman-teman mau bicara, Asbun Was silakan. Bicara sama media sudah, bicara udah. Kalian dialog. Ya itu saya mau tanya sama Pak Madia, Pak Bom, batu yang bawa lari bajunya Musa itu udah diketemukan belum? Sudah Pak, Bapak ketik di YouTube batu mengambang di udara. Bapak ketik aja. Ada itu batu mengambang di udara di daerah Masjidil Aqsa. Bapak ketik. Itu batunya besar. Itu jadi batunya ya.
Batunya itu yang curi batu. Informasi ada yang mengatakan batunya itu yang mau terbang itu loh. Dia nggak pakai diam tapi mengambang di udara batunya. Ada ketika di YouTube ya? ada kok. Iya, batunya naik burak itu sampai ke Masjidil Aqsa. Nggak tahu batu itu mau ikut pada saat itu, batunya mau ikut tapi nggak dibawa oleh batunya. Nabi Muhammad. Batunya mau ikut nggak dibawa, makanya ngambang posisinya ya. Oh gitu. Terus yang semut yang ngomong sama Sulaiman tuh sudah ditemukan juga belum? Semut yang bisa bicara sama Sulaiman tuh. Oh, semutnya sudah ke dalam tanah. Semut itu yang tidur, yang sudah bicara, yang bisa bicara itu. Udah ketemu belum? Udah itu ditemukan. Sudah ditemukan semua hal-hal seperti itu gampang, Bang. Sekarang Gimana teknologi ada, coba nanti ketik semut ajaib keistimewaan semut. Surah An-Nahl. Surah An-Nahl itu ada ketik Quran surah An-Nahl. Itu ya semutnya itu. Semutnya di mana sekarang ketemunya? Anda buka Quran nanti surah An-Nahl. Silakan aja. Surah An-Nahl. Saya cari semutnya. Ya saya cari semutnya. Media, coba berbicara gentleman. Tahu nggak? Begitu. Itu anak kecil yang kamu. Tolonglah berbicara gentleman, media. Baru jadi itu gini. Kamu. Sebentar, yang gagal itu ya Tuhan yang ngaku turunin Taurat, Zabur, Injil, tapi hilang semua. Nah, itu gagal. Bukan kambing lah, yang inilah. Kan inti poinnya kan buahnya itu ajarannya, kawan. Ternyata ajaran Islam sama. Kitabnya hilang, lu bilang ajarannya sama. Samanya gimana lu lihatnya? Kitabnya hilang. Samanya Yesus dikapani, Nabi Muhammad dikapani. Kawan-kawan emang itu ada di buku itu? Coba lu tunjukin. Coba lu tunjukin di bukunya mana? Bukunya. Anjingku juga nggak ajaran itu. Iya, kan dikapani, mati. Kalau mati dikapani, Nabi Muhammad dikapani. Iya kan katanya di buku itu. Bukunya mana? Ternyata ada ajaran matinya nggak dikapani, kan bertentangan. Padahal katanya meneruskan ajaran Taurat, meneruskan ajaran Injil, mengikuti ajaran Yesus. Yesus dikapani. Yang gua tanya, kitabnya mana? Sekarang lu bilang lu ngikutin itu, tapi kitabnya kagak ada. Kan sudah sama dia sampaikan. Oh, baca itu, ada yang ketik itu. Tolong baca itu. Ajaran siapa itu media? Itu kan manusia nggak jelas itu siapa, kan nggak tahu kita. Ya jangan hal-hal begitu, itu angin semut aja, angin semut nggak usah terlalu dipikirin. Angin semut. Ada angin semut ya? Yang suka sama bocah itu siapa ya? Rido bukan? Yang suka sama gambar-gambar orang. Jadi gini, bedanya Islam itu diatur semua, kawan. Hukum-hukumnya diatur dari masuk WC, ada aturannya, dari kencing di air, ada aturannya. Semua diatur. Itu bedanya. Kalau kawan-kawan kan nggak ada aturannya gitu. Makan nggak ada aturannya, makanan semua dimakan gitu loh. Itu aja bedanya, kawan. Mamamu nggak sanggup ya ngajarin kau beol. Kok butuh buku suci ngajarin kau beol. Makanya dipandu semua, ada syariatnya kawan di hadis. Beol pakai batu. Berbagi wawasan saja, berbagi wawasan. Beolnya pakai batu. Ceboknya pakai batu, ceboknya. Makanan diatur, tidak asal makan, semua hewan dimakan. Enggak, mayat nggak dimakan kalau dalam Islam, kawan. Mayat nggak dimakan. Pokoknya diatur lah, bukannya masuk ke mulut. Bukannya masuk ke mulut najis. Berarti mayat kan masuk ke mulut, nggak najis. Berarti mayat dimakan. Enggak, Islam nggak seperti itu, kawan. Kau makan mayat, nggak makan mayat kau. Madia makan mayat. Kalau Islam nggak makan mayat, kawan, bukan yang masuk ke mulut najis. Kalau mayat dalam Islam itu najis, kawan. Haram hukumnya makan mayat gitu loh. Nggak boleh. Kalau kawan-kawan kan nggak tahu ajarannya. Yang masuk ke mulut katanya bebas dia menajiskan. Berarti makan mayat boleh gitu loh. Kalau Madia nggak mau makan mayat, kawan. Madia, kamu cebok pakai batu ya? Pakai batu boleh, pakai air boleh. Itu alat untuk bersteril ya, untuk mensucikan. Batu apa? Pakai batu bata. 3 buah batu. Kalau tidak ada air boleh 3 buah batu caranya. Kalau nggak ada batu bata boleh nggak? Enggak, 2 aja, batu sama air. Tidak mungkin tidak ada, mungkin pasti ada batu dan air itu di daerah manusia pasti ada. 2 itu alat bersucinya. Ngajarin. Kalau jadi dalam Islam itu semua diatur, kawan. Enggak makan mayat, enggak lu Islam enggak mau makan mayat. Nah.
Kencingnya jongkok enggak? Hah? Kencing jongkok. Umat Islam disuruh makan namanya kencing jongkok. Boleh harus kencing jongkok lah kalau bisa, soalnya air itu. Enggak kau, jongkok enggak lu kencingnya? Iya iyalah kawan. Islam itu sudah mensyariatkan jongkok agar air kencing. Pak Julius. Halo. Jongkok kayak kucing. Ya, Pak Julius mau tanya sama media, silakan. Nanti yang ngobrol Pak Mordekai sampai gugat jangan ya. Pak Huta Barat nggak usah hukum. Pak Lidara nggak usah. Nanti yang ngobrol Pak Mikael, Pak Julius, Asbunawas sama media. Kalau saya tidak mau karena nanti baterai habis. Ya, kenapa Pak Bom? Halo, selamat malam. Silakan Pak Julius dari Irlandia ya. Ya, dari Dublin ini Pak. Iya. Ya. Silakan Komi. Selamat malam Madia. Selamat malam. Selamat malam. Pak Julius. Halo. Halo, selamat malam. Bongi Melo. Bongi Melo. Yo, jam berapa di sana? Jam 8 malam. Oh, Prancis juga jam 8 malam ya opungnya? Prancis jam 7. 9. Ada. Oh, jam 9. Iyalah. Oh iya duluan di situ ya Pak ya. Ini kan musim dingin itu dimundurkan. Iya, sebenarnya sih saya nggak ada pertanyaan buat Aditya ya, karena saya nggak tahu banyak tentang ini. Cuma saran saya ya. Nadia itu Pak namanya. Tanya aja ngapain dia pamer-pamer fotonya bayi itu ya, pedo ya. Oh iya itu aja. Kita udah bilangin Aditya itu nggak boleh tuh, tapi Aditya berkali kalau ditanya gambar ini mengingatkan bahwa Nabi Muhammad itu menikahi Aisyah itu karena pada saat itu ada namanya zaman jahiliyah, perempuan dikubur hidup-hidup. Di dalam Al-Quran sudah ada, makanya Nabi Muhammad menikahi. Kalau tidak menikahi pada saat itu Aisyah, maka orang itu dikubur hidup-hidup, perempuan dipersembahkan untuk berhala, disembah-sembah. Pada saat itu budayanya seperti itu, dikubur hidup-hidup perempuan pada saat zaman jahiliyah. Di Al-Quran sudah dijelaskan, makanya Nabi Muhammad menikahi, dan umat Islam pada saat itu dianjurkan untuk menikahi perempuan untuk menyelamatkan mereka, karena kalau tidak dinikahin bakal dikubur hidup-hidup pada saat itu. Gambaran ini makanya ngibul. Disogok berapa ya? Bapaknya Aisyah itu disogok berapa sih? Korupsinya berapa itu? Bayar berapa itu? Si Muhammad yang bayar atau bapaknya yang bayar? Dalam Islam, syarat sah menikah itu tergantung orang tuanya. Jadi mau umai bayi pun boleh dinikahin kalau orang tuanya setuju. Ya seperti itu. Jadi tidak ada aturan untuk masalah wali membatasi. Oh pernikahan itu bayi, anak-anak tidak ada, itu tergantung orang tuanya. Ya bapaknya Aisyah itu supaya jadi pewaris itu ya. Pak Asbunawas mic-nya Pak, mic-nya berisik. Pak Asbunawas punya mic berisik sekali. Nanti lubang handsetnya diganti aja Pak dengan alatnya namanya sel. Nanti kawan-kawan bisa lihat di dalam surah At-Takwir ya, di Al-Quran surah At-Takwir ayat 8. Itu bayi dikubur hidup-hidup, anak perempuan dikubur hidup-hidup itu pada saat itu. At-Takwir ayat 9, At-Takwir ayat 10. Nah, itu perempuan informasinya di Quran. Jadi Nabi Muhammad bukan hanya jangan dituduh pedofil, tidak boleh. Semuanya itu dikarang. Nabi Musa karena Ishak menikahi Ribka pun usia 3 tahun menurut ajaran Yahudi. Anda buka ya. Udah. Enggak usah bicara. Halo, ya, Aditya, mungkin saya ada pertanyaan ya. Ya boleh, silakan. Bapak Aditya, kenapa yang orang kalau sholat itu udah sholatnya paling bagus itu kalau misalnya jidatnya harus hitam Pak, baru dibilang itu benar-benar sholat kalau jidatnya hitam? Karena banyak orang sekarang dibilang itu benar-benar itu ikut sholat itu kalau dia nunjukkan bahwa jidat hitam. Kenapa itu Pak? Kalau jidat hitam di Islam nggak ada informasi seperti itu. Yang ada tanda bekas sujud. Tanda bekas sujud itu bukan berarti hitam. Itu hanya tanda makna simbolik saja. Jadi tidak ada informasi yang mengatakan di Islam itu harus hitam tandanya. Nggak ada seperti itu kalau Madia sampaikan. Menurut analisa Madia dalam ajaran Islam nggak ada.
tanda hitam itu nggak ada seperti itu. Nggak ada Banyak aturan yang seperti itu. bakar jidat itu, banyak yang bakarin jidatnya itu. Nggak ada. Nggak ada seperti itu. Oh iya, jadi nggak ada media ya. Terus yang Nggak satu ada aturan, yang ada informasi bekas tanda sujud seperti itu, tapi nggak berarti harus hitam. Itu jadi hanya nggak harus hitam gitu media ya? Nggak perlu hitam nggak gitu. seperti itu, nggak ada. Nggak, artinya tidak ada kepentingan hal seperti itu gitu loh, menjadi hal-hal yang prinsipal, nggak seperti itu. Nggak ada. Oh iya. Terus Madia, kalau misalnya ada doanya itu, kalau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi itu kan ada doanya itu Madia kan? Ada. Nah, ya, terus ya. Wal habais doanya. Ya, Mau masuk bismillah ya minal hubusi wal habais. Nah, itu doanya. Mau berhubungan juga pakai ayat ya. Baca-baca ada ayatnya mau berhubungan, karena kalau tidak ada ayat setan nomor 3 organisme keluar juga pakai baca-baca ya. Iya, terus Madia yang itu lagi kenapa harus pegang buah sakar ditarik-tarik 3 kali Mas Madia? Kalau sama binatang gimana? Binatang dalam itu Islam itu menghormati. yang sama binatang harus mandi besar kan? Sunnah kan gitu air kan? Kencing kalau itu sama kan binatang harus mandi besar. Bersih bila tidak ditarik Pak. Itu seperti itu. Ditarik ya, itu biar air kencing itu bersih. Nah, tunjukin ayatnya Madia, soalnya waktu itu Christian Prince ditarik-tarik gitu 3 kali. Itu termuat dalam hadis. Dalam setelah kita air kencing, termuat itu Anda cek aja hadis Bukhari Muslim itu, kita pada kencing itu untuk membersihkan agar air kencing tidak ada tertinggal, maka ditarik itu untuk membersihkan saja. Informasinya seperti itu. Apalagi orang bersunat itu air kencing menyangkut di pentil depan itu. Jadi itu tidak suci nanti kalau beribadah gitu. Malah yang sunat di dunia ini ya. Aneh ya, kok malah yang sunat ya paling penyakitan di dunia ini. Hebat ya Allah itu. Kenapa harus minum kencing onta? Padahal menurut WHO itu kencing onta itu paling banyak penyakitnya. Kan saya sampaikan di dalam Islam, apalagi di Indonesia ini mazhab Syafi'i mengharamkan kencing onta itu najis bila tidak ada informasi untuk dalam hal kemudaratan. Artinya darurat saja, minum kencing onta itu darurat untuk pengobatan. Bila tidak ada dalam hal itu terpenuhi, maka tidak boleh minum kencing unta, Pak. Haram hukumnya. Najis itu kencing unta. Tunjukin ayatnya, darurat. Ada dalam posisi darurat, makan babi pun boleh bila dalam posisi darurat. Jadi Anda harus bedain posisi normal sama posisi darurat ya. Coba Anda cek di Al-Qur'an, makan babi bila dalam keadaan darurat itu masih dibenarkan, tapi bila di posisi normal nggak boleh. Tapi kalau dalam Al-Quran saya pernah dengar kalau misalnya makan babi boleh asal mabuk dulu gitu. Bukan, asal dalam keadaan terpaksa pintu darurat. Itu tidak ada mabuk. Tapi itu kan bukan dalam keadaan terpaksa kalau mabuk. Nggak ada. Kalau dalam keadaan terpaksa masih boleh. Ada ayatnya itu, hanya saya nggak tahu aja, pernah dengar kok. Gimana? Nggak ada, kalau mabuk nggak ada. Yang ada adalah dalam keadaan terpaksa. Urjon. Pak Bombom, terima kasih ya, saya live dulu langsung ya. Ya, Bapak punya lubang handset, perbaiki dulu boleh Pak. Dia ground itu apa? Gruk begitu. Iya, padahal saya nggak pakai handset. Nggak pakai handset. Iya Pak. Kita berbagi wawasan itu sudah masalah. Bahwa nanti ada yang suka aturan. Kita memang agak ketat aturannya. Mengikuti ajaran Yahudi lebih ketat juga aturan Islam syariatnya ya. Kalau ada suka bebas ya nggak masalah, ikutin ajaran Kristen kan bebas. Oke, Pak. Kalau Islam nggak boleh mabuk-mabukan, ya. nggak boleh, semua diatur kawan. Ya. Jangan, Pak. Tapi maaf Madia ya, tapi semua teman-teman saya yang Islam di Eropa di sini pada makan babi semua tuh. Berarti iya, saya juga teman-teman saya orang Padang ini. Waduh, ini Madia. Semua saya ada ini, kenapa saya tanya kenapa kamu diam-diam aja dia, karena mereka sudah open minded sih ya. Nggak apa-apa, itu hak dia mau makan babi, dia bertentangan dengan Al-Qur'an ya, terserah dia yang ngelakuin. Dia berarti melanggar Al-Qur'an, itu hak dia. Dia mau masuk surga, masuk neraka itu urusan dia. Tapi Al-Qur'an sudah jelaskan lah haram makan daging babi gitu loh. Ya nggak masalah kawan, terserah dia. Itu dia. Pakai kereta api atau pakai truk melanggarnya. Karena babi sudah diharamkan di Al-Qur'an, di Bible, di Taurat.
di Mamat itu sudah diharamkan. Media Tapi kalau di Malang itu media di Malang itu berduyun-duyun pakai, maaf ya, saya tahu betul di Malang itu mereka pergi beli bakso babi media, enak katanya, enak, pakai jilbab media, pakai jilbab. Wow, saya nonton mereka belanja, beli makan bakso media. Lalu teman-teman saya di sini juga, saya tanya, kamu buat apa? Oh, saya lagi buat sate. Saya pikir dia kan orang Padang. Orang Padang itu kan taat banget. Saya tanya begini, kamu buat apa, teman? Oh, saya lagi buat sate. Sate apa? Sate babi. Saya kaget. Saya kaget. Loh, kamu kan orang Padang. Ibu, saya kaget banget. Bertentangan dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Ya, jadi kalau dia mau bertentangan dengan Al-Quran yang sudah diharamkan Tuhan, ya hak dia. Artinya terserah dia lah, dia punya hidup kan. Dia mau bertentangan, berarti nanti dia, kalau dia mati masuk neraka. Kan urusan dia. Kalau dia suka melanggar aturan Tuhan, kalau mati masuk neraka. Di Al-Quran sudah diceritain kok, Al-Baqarah ayat 172. Iya, ya, berarti teman-teman saya itu yang di sini tuh yang ada ratusan orang Islam itu. Lagi antri itu kan dimasak itu, maka dia masuk neraka. Jadi dia tahu hari ini menunya babi, waduh duluan antri sampai dibungkus, berebutan lagi. Tidak ada masalah kawan, dia mau makan babi. Kawan saya media, kawan-kawan dia juga maaf, itu diharamkan kok di media, Mamat, tapi media kan katanya babi hutan itu boleh. Media hutan kan aturannya kan begitu, ada yang diganti-ganti gitu loh, babi hutan. Media mau pintar nggak? Dia pengen pintar nggak? Gitu kan, posisinya seperti itu kawan. Dia pengen pintar nggak? Sebentar. Sebentar ya, sebentar Pak Media, Pak Media. Iya. Saya tidak berbicara mengenai double ini. Saya tidak berbicara mengenai Islam atau mengenai agama. Saya hanya bertanya, saya hanya mau bilang, media coba ini malam ini tenang dulu, media tenang dulu, bertanya Tuhan itu yang mana? Tuhan tunjukkan saya jalan yang mana yang baik, supaya saya jangan rocos saja berbicara yang tidak masuk akal. Tuhan tolong saya. Itu harus tanya dulu, media tenang dulu. Kan saya lihat media dalam roh saya, media itu sangat kecewa dengan kehidupan sendiri, media. Tidak ada orang lain yang harus berubah, hanya media sendiri harus berubah. Saya lihat ini media, saya lihat sangat dalam kekecewaan dalam hidup. Betul media, saya nggak ngekarang media. Jadi tolong ya, jangan ngomong, pikir tenang supaya berbicara dengan hati. Tanya Tuhan itu yang mana? Tanya Tuhan itu bagaimana hidup saya? Apakah saya harus berubah dengan pikiran, dengan perasaan, dengan jiwa saya? Karena ini saya tertekan. Tanya Tuhan media. Tidak ada jalan lain media yang kamu harus menuju ke sana, menuju ke sini, lalu kamu rasanya tidak puas, lalu bertanya yang tidak masuk akal. Tanya Tuhan dulu media. Kita ini bukan karang-karang. Saya lihat dalam roh saya media bahwa kamu itu sangat kecewa dalam hidup kamu. Sampai kamu, maaf ya, saya ngomong ini karena saya lihat ini tidak masuk di akal pembicaraan. Jadi tolong ya, kita mengasihi, Tuhan mengasihi media. Tuhan itu sangat mengasihi media. Ibu, betul. CJW, itu media tanya boleh enggak Ibu? Ajaran Yahudi menurut Ibu, mereka itu benar apa salah ajaran Yahudi menurut Ibu? Kamu jangan tanya seperti itu. Saya beritahu kamu itu harus tenang dulu, jangan lompat sana lompat sini media. Saya tanya kamu untuk kamu punya diri dulu. Bukan saya tanya, tapi renungkan dulu, bertanya pada Tuhan dulu. Nggak usah tanya Pak Bombom, nggak usah tanya siapa-siapa. Tanya pada Tuhan dulu media. Saya sangat mengasihi dan Tuhan sangat mengasihi media. Betul ini, saya lihat ini setiap kali masuk. Ibu, Madia justru mau kenal Tuhan ini, makanya mau tanya, Madia tanya ajaran Yahudi Tuhannya itu benar apa salah? Ajaran Yahudi dan mereka itu selama ini sebelum Yesus hidup itu manusia salah apa kalau benar, belum bertobat, media. Ya, media saya sudah tahu. Setiap orang kalau belum bertobat
bertobat dan dia tidak serahkan diri, hati, jiwanya kepada Tuhan, dia akan mengembang terus, bertanya, tidak pernah ada jawaban. Tidak pernah ada jawaban. Maka kalau tanya mengenai Yahudi, itu seluruh dunia itu tidak ada orang yang sempurna, media. Entah orang Yahudi, entah orang manapun, orang Indonesia pun, orang Eropa pun, tidak ada yang sempurna. Tapi kita ini yang tahu keadaan saya dalam roh saya melihat media itu sangat kecewa, sangat ada sesuatu yang tidak beres dalam hatinya media. Maaf saya ngomong begini. Maaf media. Iya, makanya dia tanya, orang Yahudi itu kan duluan sebelum Kristen datang, PL-nya kan dipinjam, diadopsi ke dalam dukun sekarang cuma ditanya, dia banyak ajaran Yahudi itu benar apa salah Tuhannya gitu loh. itu Dengan Tuhan Hasem itu gitu loh. Kalau tiap kali media masuk hanya tanya orang Yahudi, tanya orang Israel, tanya orang Yahudi, tanya orang Israel, tanya bahasa ini bahasa, tapi media sendiri tidak pernah tanya dengan dirinya sendiri, ya, selalu tanya, tidak pernah ada kepuasan dalam dirinya media, dan tidak ada jawaban yang memuaskan karena media sendiri tidak pernah tanya kepada Tuhan dan mengenai hidupnya media sendiri. Iya Ibu, ini kan pencarian Tuhan Ibu, Tuhannya Yahudi. Tapi kamu mencari Tuhan itu sangat jauh, sangat jauh media. Kamu sangat jauh mencari Tuhan, padahal Tuhan itu ada di dalam hatimu. Tapi karena media sangat kecewa, kemarahan, kehidupan yang tidak baik, akhirnya Tuhan itu jauh dari media. Akhirnya bilang, oh Tuhan tidak adil. Tuhan tidak adil, Tuhan tidak pilih. Ajaran Anda kan mengklaim bahwa yang benar itu Tuhan Yesus. Tidak ada mengklaim, tidak mengklaim, itu nyata dalam hidup kami. Tuhan Hasem atau Tuhan Yesus yang benar gitu loh, karena Yahudi menyembah Tuhan Hasem, sedangkan Anda kan Yesus. Mengerti nggak saya punya perkataan media? Mengerti nggak? Seluruh dunia 8 miliar manusia, tidak ada manusia yang the best. Hanya Tuhan yang the best, hanya Tuhan yang sempurna. Tapi kalau media tidak tahu bagaimana saya mau arah kemana untuk hidup lebih baik, media akan bertanya terus dan tidak pernah ada jawaban. Karena media tidak pernah tanya Tuhan. Tuhan itu yang bagaimana? Iya, makanya media tanya ini, yang benar Tuhannya Hasem atau Tuhan Yesus? Karena beda ini, dengan kitab yang sama tapi Tuhannya beda gitu loh. Mana yang benar ini? Yahudi? Ajaran Yahudi atau ajaran Kristen? Kamu jangan tanya orang Yahudi, tanya Tuhanmu, tanya dulu. Jangan tanya orang Yahudi benar atau tidak. Saya sudah bilang, 8 miliar manusia di dunia, media. Tidak ada satupun manusia yang sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna. Jangan tanya dulu supaya itu saya hidup. Karena saya lihat media ini sangat dalam kekecewaan, sakit hati, dan selalu ada hal-hal yang negatif pembicaraan media. Maaf ya media. Ya, makanya media mau nanya, yang benar itu Tuhannya yang mana? Tuhan Yahudi Hasem atau Tuhan Yesus? Kan Yesus kan sama kitab sucinya. Tuhan gitu. Yesus Kristus juru selamat. Ya itu saja. Kalau itu jawaban, kalau media dengar media, kalau media mau tanya siapa Tuhan yang benar, tanya Tuhan Yesus Kristus juru selamat yang benar. Itu saja jawaban. Berarti tanya. Tuhan Hasem orang Yahudi salah dong. Tidak media, jangan bertanya lagi karena media sudah bilang mana Tuhan yang benar. Itu jawaban Tuhan Yesus Kristus juru selamat penebus. Itu tidak ada lagi pertanyaan media. Tanya dan Tuhan memberi kamu jalan yang terbaik. Tuhan mengampuni kamu. Tuhan Yesus mengampuni kamu. Bertobat dulu. Dengar. Ini kan datang pada abad ke-1. Orang Yahudi 2000 tahun sebelumnya sudah punya Tuhan. Ya itu berlaku sampai detik ini. Gitu loh. Sampai detik ini 2021 tahun yang lalu. 2021 tahun yang lalu media sama Tuhan dari 2021 tahun yang lalu, detik ini tetap Tuhan yang sama, tidak pernah berubah. Iya, makanya dia mau nanya, Tuhan Yahudi Hasem itu benar apa salah? Aduh, itu tanya aja itu yang salah. Saya sudah bilang, kamu mengerti nggak apa yang dikatakan?
Kamu belum mengerti, hanya tanya, tapi kamu sendiri tidak mengerti. Kamu tanya. Ini ibu, ini kan faktanya Tuhan Yahudi, Hasem, beda dengan Tuhan Yesus. Mereka padahal dengan kitab yang sama. Duluan Yahudi loh datang loh ajarannya, tapi dengan Tuhan yang berbeda kan. Nah, terus mana yang benar ini? Ya Hasem atau Tuhan Yahudi atau Tuhan Tuhan Yesus, Yeshua HaMashiach, on sekot, Tuhan kita. Nah, itu kan klaim datang pada abad ke-1. Nah, sedangkan berarti orang-orang yang terdahulu itu menyembah Tuhan yang nggak benar dong. Orang Yahudi yang hidupnya... Ya, karena manusia berdosa. Kalau manusia itu berdosa, maka dia akan cari Tuhan lain. Dia akan cari itu batu-batu, dia akan cari itu pohon-pohon, dia akan cari itu kambing-kambing, dia akan cari itu unta-unta untuk dia sembah. Karena itu orang berdosa. Tapi kalau orang itu mau bertobat, maka dia tidak akan sembah itu pohon, batu, segala macam. Bukan ke sana, Ibu. Bukan ke sana. Dia titik fokusnya, orang Yahudi ini kan duluan hidup di ajaran Nabi Musa. Nah, kamu maunya apa? Kamu tidak mengerti pertanyaanmu sendiri. Kamu tanya, kamu sendiri tidak tahu. Kitab sucinya itu dipinjam, diadopsi ke dalam Kristen. Nah, ini kan buah simalakama, Bu, batu sandungan. Secara logika kan seharusnya Yahudi dong Anda percaya. Nggak usah pakai logika. Saudara, jangan pakai logika. Kalau pakai logika kamu buntu semua. Ngerti? Kamu buntu. Gini Bu, gini sebenarnya yang jadi batu sandungan ini. Ajaran Yahudi kan duluan daripada ajaran Kristen. Madia. Jadi gimana nih cara biar selaras otak ini lah. Biar Madia ini ada. Madia. Halo. Iya Pak. Gimana itu? Madia, kalau ajaran ada Madia mau mengerti nggak apa maksud Ibu tadi? Mau nggak mengerti? Iya, gimana cara mengertinya coba? Bagaimana makan babi dulu. Saya makan babi dulu. Antara ajarannya. Gimana Bu Pak mengkompromikannya antara ajaran datang abad ke-1 dengan ajaran Yahudi yang dengan kitab yang sama. Tuhan ini gimana? Dia itu nggak bakalan mengerti kalau nggak makan babi dulu. Coba dulu babi, pasti tahu langsung. Babi kan sudah dilarang di Mamat, di Al-Quran dilarang. Ya kalau Anda mencoba bertentangan dengan itu ya terserah. Babi sudah dilarang di kitab suci Anda sendiri, di dalam Bible mau Taurat dan Injil. Jadi kalau Anda mau bertentangan ya terserah, itu hak Anda makan babi. Madia sudah jelaskan bahwa kamu tinggal Kalimantan ya Media. Waduh. Media, saya tahu betul orang Kalimantan itu sangat hidup. Ya maaf Media. Maaf ya Media, maaf. Orang Kalimantan itu waduh, kalau saya dengar orang Kalimantan, teman saya dari Kalimantan sangat luar biasa. Punya masalah demi masalah, dia tidak mau keluar dari masalah itu, punya hati yang keras, tidak mau keluar dari hati yang keras itu. Ini seperti ini. Iya Ibu, makanya Madia ini kan batu sandungannya itu saja, bagaimana mengkompromikan ajaran Yahudi dengan ajaran Kristen. Kamu tanya itu semua, kamu tidak mengerti apa yang kamu tanyakan juga. Mengkompromikannya makanya gimana saya ini? bilang, Media. Makanya saya bilang, Media, kamu tolong renungkan dulu untuk pribadi kamu jangan masuk di mana keramaian mana di live streaming atau di rumah manapun atau di mana live streaming, kamu jangan masuk. Saya beri kamu kesempatan untuk kamu renung dulu, tanya Tuhan itu. Ya tanya dulu, kamu jangan masuk sana, masuk sini, tapi kamu sendiri dalam kekecewaan, dalam ketidakpuasan, dalam hati kamu ada kemarahan, ada kebencian, ternyata kamu tidak ada dapat jawaban. Ya. Kita kasih kesempatan dulu buat 3R ini, 3R. Ya, oke. Silakan. Silakan 13. Halo, selamat pagi Pak Umum, Shalom. Pagi, malam. Silakan. Ya soalnya di sini sudah pagi jadi sama-sama di Papua jadi ini. Wow, Papua manis Ini Pak Umum, saya cuma mau orang Papua kayak apa sih ya nggak pernah lihat tuh. Cuma mau menyimak saja dulu ini. Jadi gini, yang jadi renungan Madia itu sabar. Setan satu ini ya ampun. Selamat malam, Mikael.
Malam, Pak Bambang. Silakan, ada mau diskusi sama media, tanya silakan. Enggak ada Pak Bambang. Cuman denger aja. Oh, cuman satu ya, boleh tanya Pak Media. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Kita berbagi wawasan saja Pak. Tidak ada di sini saling gimana. Iya. Berbagi wawasan saja. Begini, saya ikut dah. Kalau di Mekah pemakan babi ada yang kesurupan ke dia? Itu kasih waktu dong satu temannya dulu. Nanti dulu Pak Simba. Nanti dulu. Ya, kasih tahu temannya. Kasih waktu temannya. Iya. Mau tanya di Quran itu kan ada namanya Zulkarnain Pak Madia. Bisa dijelaskan siapa itu ya Pak Madia? Jadi gini, Zulkarnain di dalam Al-Quran itu diinformasikan itu raja yang hidup ya, yang hidup pada saat sebelum Islam itu datang. Dia pernah berkuasa, kemudian pada saat di Al-Quran diceritain dia pernah membangun tembok ya, suatu tembok. Yang mana tembok itu kokoh untuk mengurung bangsa yang jahat pada saat itu Ya'juj dan Ma'juj. Sampai sekarang tembok itu ada informasinya itu di bagian mana, itu masih dalam posisi pencarian, penelitian untuk pembuktian ilmiahnya. Ada yang mengatakan di daerah Eropa, ada yang mengatakan di daerah Asia, Cina itu. Nah, itu tembok, Pak. Itu suatu raja yang berkuasa pada masa itu, yang menghadapi makhluk manusia juga sih, tapi jahat gitu loh. Ya'juj dan Ma'juj. Dan tempatnya itu ya tempatnya itu diinformasikan di Al-Quran itu bila kita berjalan ke tepi lautnya itu kita melihat laut itu seolah-olah tenggelam di lumpur yang hitam. Itu menunjukkan suatu tempat, cuman belum ketemu tempatnya di mana itu. Masih dalam penelitian. Bila kita berjalan, tempat itu seolah-olah matahari itu bila tenggelam seperti di lumpur hitam, nah seperti itu. Itu menunjukkan tempat sebenarnya. Bukan matahari yang tenggelam di lumpur hitam, itu menunjukkan tempat saja, seperti itu. Informasinya seperti itu. Nanti ada yang menemukan itu. Ada yang menemukan nanti itu. Alexander the Great termasuk nabi apa bukan Pak? Raja Pak, raja, penguasa raja. Oh bukan nabi ya? Bukan raja saja. Jadi sampai sekarang belum ketemu ya siapa beliau tuh ya? Tembok yang dibangun Zulkarnain dengan yang itu belum ketemu tembok itu. Masih diteliti. Maksud saya Zulkarnainnya Pak. Apa? Zulkarnainnya maksud saya raja mana? Zulkarnain itu diinformasikan ya ada itu suatu kerajaan yang di mana raja itu soleh ya, tapi saya nanti tidak mau berasumsi ke raja yang terkenal itu ya di zaman dulu. Nanti betul-betul balik nanti bakal dibantah ya. Jawab saja toh dia raja dari mana? Itu saja. Soleh, ya. Ya, seperti itu aja saya biar jelas, biar tidak ada debat nanti kita. Nanti kalau Madia diskusikan kerajaan ini goblok. Ya. Nanti kita Yunani itu homo pula. Homo. Saya tidak bicara itu, makanya Madia tidak mau jelaskan seperti itu biar tidak ada perdebatan yang ya kurang enak lah seperti itu kalanya. Ya, itu kan bukan berdebat, Madia. Pertanyaan itu harus mengerti pertanyaan orang itu. Dia raja dari mana? Titik. Lalu jawabnya raja dari sini, raja dari Kalimantan, raja dari Papua. Itu saja. Kok jawabannya tidak sesuai, Media? Bu Jewe, Bu CJ, ya. Allah aja nggak tahu, apalagi Madia. Allahnya aja nggak tahu. Oh ya? Itu siapa? Waduh. Iya, Allahnya nggak tahu, Bu. Gimana Ibu mau jelasin sama dia? Allahnya juga nggak tahu siapa Alexander. Oh, saya baru dengar begini kalau Allahnya nggak tahu. Maaf. Itu kota Alexander itu udah asalnya dari mana, Madia? Goblok. Iya, itu saja kok bilang, aduh, nggak. Wah. Kota Mesir itu ada Alexander. Tenang dulu. Belajar lu. Jadi gini, Madia ini cerdas. Cuma jadi gini, untuk menghindari hal-hal seperti itu, Madia tidak bahas asal raja itu, walaupun kawan-kawan nanti konfirmasi, oh ini raja ini berasal dari sini, bla bla itu nanti pembuktian saja. Tapi yang jelas diinformasikan di Al-Quran. Iya, Allah nggak ada buktinya juga. Allah nggak bilang buktinya apa. Allah nggak ada buktinya juga. Lu aja cerita, Allah lu aja nggak ada buktinya, nggak kasih bukti. Informasi.
Terus informasi, gimana sih Madia? Jadi Informasi melulu. Jadi hal-hal seperti Harus itu. tahu pasti. Harus tahu pasti ya dan tidak. Hidup itu harus tahu ya atau tidak. Jangan informasi. Waduh, gawat. Nanti kita kemana ini? Ini tak kasih linknya ya, siapa Alexander Zulkarnain itu. Zulkarnain tidak merujuk ke posisi seperti itu, kawan. Tidak. Alexander Great, Alexander. Tidak ke Alexander Wright, enggak. Itu masih dalam pembedahan, dalam posisi pencarian. Jadi nggak usah dirujukkan ke sana, nggak usah. Iya, poinnya di Islam itu Zulkarnain itu orang yang soleh gitu loh, orang yang taat beragama seperti itu. Ya seperti itu, kawan. Alexander orang soleh, ilmu. Satu lagi boleh saya sama tidak dia. menunjukkan ke Alexander. Nggak usah dibahas Alexander karena belum tentu. Enggak, Alexander orang soleh ngebangun tembok kuat. Kalau Muhammad orang soleh Zulkarnain ngerabok Ka'bah. Hebat juga. Iya ya, hebat juga itu. Orang Yunani. Zulkarnain berapa istri? Terus Muhammad berapa istri? Wow, kalau orang soleh. Kan sudah Madia sampaikan, tidak merujuk ke raja yang the Great, Alexander the Great, tidak seperti itu, kawan. Jadi informasi kalau ada informasi seperti itu nanti kawan-kawan bantah gitu loh. Jadi tidak hal itu tidak penting. Yang penting terjadi ini ada tembok dibangun oleh Zulkarnain. Iya, Zulkarnain lebih hebat lah daripada Nabi dan Nabi dari Arab. Zulkarnain lebih hebat lah. Itu udah jelas Allah menyatakan. Bener dong. Iya kan, Muhammad bangun apa? Tapi di masanya Muhammad bangun apa? Ayo, Muhammad bangun apa? Lebih hebat tapi di masanya pada saat itu. Enggak, Muhammad bangun apa? Belum ada Islam aja udah jago orang. Muhammad bangun apa? Ayo, Muhammad bangun apa? Pada saat itu. Iya, nggak bisa Muhammad apa-apa berhasil kan? merubah manusia sepertiga dunia menjadi Islam, membangun peradaban manusia yang baru. Sebelum ada Islam aja orang udah pada hebat. Muhammad bangun apa? Muhammad membangun peradaban manusia sepertiga dunia dipimpin oleh Islam. Itu Nabi Muhammad dalam usia 63 tahun berhasil membangun peradaban dunia. Iya. Itu di Mekah pemakan babi ada yang kesurupan nggak? Aduh, nggak nyambung sudah ini. Pertanyaannya katanya Muhammad hafal ayat suci. Muhammad hafal ayat suci nggak? Kita fokus kepada Muhammad hafal ayat suci nggak? Muhammad hafal ayat suci nggak? Nggak jelas sih, Mbak. Maaf, saya nggak jelas. Jadi ayatnya Simba, kalau terlalu lari ke dalam, maaf ya saya akan turun nanti kalau. Itu orang. Jangan terlalu terlalu memaksakan. Itu. Mohon maaf, nggak nyambung, makanya nggak tanggapin. Ya, mohon maaf. Madia ST aja deh, ST seru nih. Alexander. Madia, mau tanya dong. Itu yang matahari terluput, yang matahari lumpur hitam yang lihat siapa apa dia? Diinformasikan di Al-Quran, di mana pada saat itu Raja Zulkarnain mendatangi suatu daerah pada saat itu, di mana daerah itu menunjukkan tempat suatu makhluk manusia yang jahat pada saat itu. Bila didatangi, informasi di Al-Quran, bila didatangi di lautan itu, dilihat dari ujung lautan itu, seolah-olah matahari itu tenggelam di lumpur hitam. Itulah tempatnya, di mana tempat makhluk manusia yang jahat itu hidup. Maka Zulkarnain datang ke sana, mengurung makhluk itu. Terus bentar. Hitam itu ya di Arab Saudi. Di Arab Saudi, di situlah orangnya. Ngerti kau? Sebentar, Opung. Sebentar, Opung. Madia, boleh gitu. Madia, jangan. Madia, belum kelar, Tunggu bentar. Ya, silakan. Jadi yang bilang lumpur hitam itu si Zulkarnain ya. Matahari terbenam di lumpur hitam. Informasi di ayat Al-Quran, bila mendatangi tempat itu, matahari itu seolah-olah tenggelam di lumpur yang hitam, begitu kawan. Gitu ya. Terus kalau Nabi lu ngomong begitu gimana sama dia? Ya, tanahnya orang Arab itu. Kan kalau Nabi Muhammad menjelaskan ada lagi seperti itu ya nggak masalah, itu informasi saja, informasi tentang makhluk yang jahat itu, manusia yang jahat, Yajud dan Majud itu aja gambarannya. Coba Pak Bom, tolong buka hadisnya Pak Bom. Di link saya di private chat. Muhammad cerita itu lebih bagus. Allah bikin firman dari cerita Zulkarnain. Kan yang lihat Zulkarnain. Hebat dong, hebatan Zulkarnain dong. Muhammadnya aja nggak pernah. Yang di private chat, Pak. Yang ini. Apa yang Abu Daud? Itu ya?
Iya. Coba, Pak. Turunin. Ya, stop, jangan kepanjangan. Bagian tulisannya dong. Nah, itu stop. Kelewat, turun lagi dikit. Turun, Pak. Bukan naik. Berlumpur hitam. Kelewat lagi, Pak. Tuh. Nah, ya itu stop. Itu dibaca tuh. Yang bilang matahari terbenam lumpur hitam siapa sama dia? Kan ada informasi di dalam kitab suci Al-Quran, kan ada informasi kalau matahari itu menunjukkan tempat saja, tempat di mana. Iya, lu kan ngomongin tadi kan katanya ada makhluk, ya kan macam-macam gitu kan. Ini di hadis ini cuma bilang Nabi lu yang ngomong. Coba lengkapnya, coba dinaikkan ke atas lagi. Benda lengkap itu hadisnya. Dinaikkan Pak Bambam, diturunkan sedikit biar kelihatan semua. Telah menciptakan kepada kami Utsman bin Auf secara makna, mereka berkata telah menciptakan kepada kami Yazid bin Harun dari Sofyan bin Husain bla 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 bla. Dari Abu Jar, aku pernah membonceng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus naikkan Pak Bambam. Berada dalam bla bla bla. Berarti bla 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 itu saat matahari berada di arah barat. Kemudian beliau bersabda, tahukah di manakah matahari ini tenggelam? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, sesungguhnya matahari tenggelam di laut. Lanjut. Naikkan lagi Pak Bambam. Di laut yang berlumpur hitam. Nah, ini kan informasi tentang di mana posisi Zulkarnain posisinya. Posisinya makhluk yang ditemukan Zulkarnain itu di wilayah bila manusia itu berada di laut itu, matahari berada di lumpur yang hitam tenggelam sepertinya. Madia. Dulu, itu kan di hadis itu nggak ditulis Zulkarnain, Madia. Iya, tapi hadis ini menjelaskan penjelasan di Al-Qur'an gitu loh. Iya, kan dihadiskan kan nggak ngomongin soal makhluk itu. Gak ngomongin soal Zulkarnain. Ini cerita dia cuma nanya Rasulullah nanya sama dia, lu tahu nggak matahari terbenam di mana? Ya kan? Allah yang lebih tahu, Rasul lebih tahu. Mendukung informasi di dalam Quran yang menjelaskan matahari tenggelam di lumpur hitam itu posisinya gitu loh. Tahu. Sekarang kan masalahnya ini yang ngomong kan Nabi Muhammad. Iya benar. Nabi Muhammad kan kagak ngomongin ada makhluk. Di situ. Mana? Itu hadis itu kan nggak ada ngomongin makhluk. Iya, kan memang tidak makhluk. Ini berbicara tentang suatu tempat yang mana nanti di tempat itu nanti menunjukkan arah ada makhluk nanti pada saat ditemukan pulau itu, tempat itu. Ya dia nggak ngomongin makhluk. Lu lagi satu. Ini ngomong ngaring ke makhluk lagi makhluk. Ya, hadis ini menjelaskan posisi di mana bila kita mendatangi tempat itu seolah-olah matahari tenggelam di lumpur hitam. Lu makanya lu baca dulu. Ini kan hadisnya jelas. Ini kan jelas tulisannya. Ini menunjukkan tempat makhluk yang jahat itu di Zulkarnain. Aduh, lu susah banget sih. Makanya saya bilang saudara media. Ini kan tulisannya begini, Madia dengar dulu. Dia kan tulisannya gini. Ya enggak. Ini orang ini kan lagi bonceng Nabi naik keledai. Terus dia nanya si Nabi nanya sama dia, lu tahu nggak matahari di mana tenggelamnya? Dibilang Allah sama Rasul lebih tahu. Nah, Rasul lu ngomong matahari terbenam di laut yang berlumpur hitam. Udah dia nggak ngomongin makhluk, nggak ngomongin Zulkarnain, nggak ngomong siapa-siapa. Ini menerangkan Quran surah Al-Kahfi ayat 86 menjelaskan seperti itu. Harusnya kan kalau memang kayak gitu. Kalau kayak begitu. Hadis ini nomor berapa, kawan? Hadis apa? Madia cek dulu. Hadis ini nomor berapa? Madia cek di kitab. Tuh, di private chat tuh. Bro, Madia itu bukan ngajarin kita, Madia lagi ngajarin Allahnya. Allahnya kagak tahu.
Allahnya kagak tahu. Dia mau buka aslinya. Hadisnya nomor berapa? Coba. Hadisnya nomor berapa ini? Hadis. Lihat di private chat. Nggak ada tulis di private chat, nggak ada. Oke, aja media ini nggak dengar. Aduh. Oh nggak ada sih. Pak Bobo kamu dapat dari mana kalau bukan dari private chat? Lu ngawur aja lu. Hadis Abu Daud nomor 3488-nya. Kita ada kocek dulu anunya, temanya ini harusnya. Biar jelas semua. Ada buka aslinya. Anjing. Media takut anjing nggak media? Ada Jibril tuh. Kalau malaikat yang mau masuk ke rumah orang itu takut dengan anjing karena malaikat nggak mau bersentuhan dengan anjing. Jibril. Media tuh mau asal ngomong aja itu media, asal aja ngomong. Aduh media. Takut sama anjing, kawan. Malaikat ada dalilnya itu. Malaikat takut sama anjing di hadis. Kalau dia mau datang ke rumah orang, kalau ada malaikat ada anjing, malaikat nggak mau. Dalilnya juga nggak pas itu dalilnya nggak pas. Enggak. Udah dulu aja beresin dulu satu-satu. Udah satu-satu. Gimana? WST. Udah baca belum aja? Belum dapat, sebentar dia cari. Aduh, lola amat. Lu pakai laptop apa pakai HP sih? Opong, abang. Kan belum pas anunya. ST. Iya, Nggak usah ngomong ya untuk sampai mendingan ST aja seru. Subuhan nih. Mendingan ST aja seru. Jadi poinnya begini, itu kan poin menunjukkan tentang suatu tempat. Poin ini saja jawaban belum pas kok. Poin-poin apa sih, Madia? Aduh. Poinnya Allahnya nggak tahu Bu, itu poinnya. Madia lebih pinter, itu poinnya. Poinnya Allahnya nabinya bilang matahari itu terbenam di laut yang hitam. Menunjukkan tempat Yajud dan Majud. Itu bila matahari itu seolah-olah dilihat. Kalau Anda kan bisa kadang-kadang melihat matahari itu tenggelam di Laut Merah. Itu berarti tempatnya di mana Laut Merah? Lu ngomongin apa sih? Seperti itu. Anda pernah lihat Laut Merah? Pernah dengar? Kalau matahari tenggelam di Laut Merah itu kira-kira di negara mana? Kira-kira. Lu baca nggak tulisan itu? Laut yang berwarna hitam. Iya, itu menunjukkan tempat, kawan. Menunjukkan Laut Merah, namanya Laut Merah. Iya, Pak. Iya, Pak. Nanti bikin judul ya, gara-gara becak keluar, PT-PT masuk, Pak Bobom sampai gemes makan tisu. Loh. Pak Bom sudah kelihatan. Pak Bom, muka sudah kelihatan capek. Pak Bom istirahat besok Minggu. Sang penggugat. Enggak, ini sang penggugat. Ini sebenarnya lagu O Burung. Melihat api seperti air, melihat air seperti api. Salah lihat. Sebenarnya tidak ada urgennya, kawan. Masalah itu kan nama tempat saja. Bila ditemukan tempat seperti itu, berarti tempat itu makhluk jahat. Nah itu lu makanya dari tadi jangan ngoceh. Lu ngomong ngoceh panjang lebar luas keliling. Ku tahu Tuhan. Jadi gue jangan-jangan lu nih ya, kuping lu satu, mulut lu dua. Nah, gue takutnya begitu. Coba lu cek dulu di kaca. Bener gak begitu? Kan sudah disampaikan. Itu apanya lagi masalahnya, kawan? Apa? Coba Anda pikir. Apa yang ada masalahnya lagi? Gue gak ada masalah, gue cuekin aja. Pokoknya itu kan rasul lu ngomongnya begitu. Udah bodo amat, gue gak ada urusan. Ya, artinya yang jelas kan intinya dia bukan ngomongin monster, Mane, terus bukan ngomongin si Zulkarnain yang ngeliat lah. Itu Nabi sendiri yang ngomong di hadis itu. Iya, hadis itu mengkonfirmasi matahari tenggelam di laut hitam itu menunjukkan tempat, mendukung dari Al-Quran yang Madi sampaikan tadi. Madia, sejak kapan hadis itu ditafsir lagi? Loh, memang ada, Anda buka Asbabul Wurud hadis itu biar tahu maksud hadis itu diturunkan. Siapa yang suruh lu nafsirin hadis? Loh, bukan ditafsirkan, memang sudah ada ceritanya Asbabul Wurud kalau dalam Islam namanya. Jadi tahu maksud hadis itu diturunkan untuk apa gitu loh, ya. Pak Bom itu kalau emang omongan lu tadi benar, tuh di hadis juga ditulis, oh ini ngomongin soal ini loh.
soal monster, justru yang Anda datangi Zulkarnain itu ngeliat. menjelaskan Nah tentang itu, Zulkarnain. nah sekarang bunyi hadisnya aja kagak ada bau Zulkarnain, kagak ada bau monster. Iya, tetapi Gimana itu sih? informasi tentang Laut Hitam itu tentang Zulkarnain yang menemukan pulau makhluk itu. Kagak ditulis. Ih, orang dibilangin. Itu kan gak ada tulisannya Zulkarnain di situ. Iya, hadis itu mendukung ayat Al-Quran, ya. Ya gue nggak mau tahu nih mau dukung apa ngelawan kayak bodo amat. Gue pokoknya intinya kan nggak ada di situ Zulkarnain. Ya, Anda baca dong Asbabul Wurud namanya. Ini mendukung surah Al-Kahfi ayat 17. Mendukung surah Al-Kahfi ayat 17. Mari bacakan dulu surah Al-Kahfi ayat 17 biar Anda paham. Udah. Dulu. Itu kan itu udah jelas tulisannya begitu. Jangan nambah-nambahin, jangan ngurang-ngurangin. Kalau Alkitab kayak begitu, itu dosa. Nggak boleh nambahin tulisan di Alkitab. Di dalam Islam ada aturan yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu dijelaskan dengan tafsir, hadis dijelaskan dengan asbabul wurud namanya. Nah, jadi, lu tau nggak? Lu baru bikin bongkar masalah lagi satu. Nah, gara-gara lu nih. Silakan. Tahu nggak apa? Silakan apa? Kenapa Al-Quran lu harus tafsir? Apa? Kenapa Al-Quran lu harus ditafsir? Kenapa Al-Quran harus ditafsir? Bila tidak ditafsirkan, maka orang yang jahat dan orang bodoh nanti menafsirkan sendiri. Maksud Al-Quran tidak boleh, harus ditafsirkan dengan baik dan benar. Orang jahat dan sekarang gini. Coba ya. Bila tidak ditafsirkan dengan baik dan benar, maka orang jahat nanti yang akan menafsirkan Al-Quran itu. Al-Quran tidak boleh pakai tafsir. Media Tuhan, sebab dia tidak tahu apa yang dia katakan Tuhan. Madam si Jewi tenang dulu. Yes. Dalam Al-Quran lo, itu kan anak tuh ada yang mati, ketinggalan perahu. Udah kita konsen dulu ke namanya siapa sih? Gak usah lari kemana-mana. Kita fokus ke tafsir Al-Quran dulu, mengapa? Ya ini gue ngomongin tafsir lu. Sekarang tuh ayat, anak Nabi Nuh yang ketinggalan di perahu, yang nggak naik ke perahu, kan mati tuh ceritanya. Iya. Ya kan di Al-Quran kan surah Hud 42, 43 kan? Iya. Nah, itu namanya siapa? Nggak penting. Berarti Anda membuka lembaran baru, belum kelar satu masalah tentang tafsir. Nah, di tafsir ada dikasih tahu dulu. Itu kan di tafsirnya ada dikasih tahu ulama lo. Tapi Allah lu nggak kasih tahu. Ulamanya lebih pintar dari Allah. Jadi Quran nggak lengkap intinya. Gitu Pak. Jadi Allah nggak tahu, Muhammad lebih tahu. Jadi kalau menurut saya ya harusnya sih Nabi juga nggak tahu, Pak Simba. Nabi juga nggak tahu, ulamanya belum tahu. Karena ulamanya itu mantan Kristen semua. Dengan banyak kan dari Kristen. Kan sudah ya kalau gitu mendingan sembah ulamanya. Ulamanya lebih pinter. Ya itu di Indonesia itu lagi ribut apa itu? Kan harus ulama dibela. Harus dibela ulama. Ulama-ulama yang ciptakan buku suci itu. Waduh. Yang gue bingung. Jadi kalau Anda Madia, yang gue bingung itu, padahal tinggal tulis nama loh. Madia, padahal Allah tuh tinggal tulis nama. Ketika si ini ketinggalan mati dia. Udah gitu. Ayat itu bukan nama kawan, bukan nama yang dikeker di ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang tenggelam itu. Tetapi yang dijelaskan lagi loh. Ya karena yang dijelaskan di ayat itu yang dikeker adalah Al-Quran menceritakan tentang bagaimana yang lucu yang di live chat Nabi Noah itu menjelaskan yang di live chat lucu, hadis palsu dipercaya. Terus Musa punya kitab bisa hilang. Dihapus. Hadis palsu nggak hilang-hilang. Bingung kan? Si Allah gimana sih kerjanya? Bisa kerja apa enggak? Kitab Musa hilang. Jadi sekarang ini, lu jawab sama gue ya. Kenapa lu nggak tulis namanya, nama anak itu? Karena yang dikeker dari ayat itu bukan arti sebuah nama. Nggak peduli. Ini bukan masalah kekeran lu. Yang gue mau tanya kenapa sih lu nggak tahu tuh nama anaknya? Di ayat itu Al-Quran menceritakan tentang suatu peristiwa yang terjadi pada masa zaman Nabi Nuh.
Yang dikeker bukan arti sebuah nama pada saat itu, tetapi kayak dikeker. Iya, Allah tahu dari mana itu maksudnya. Yang ditanya penggugat, Allahnya tahu dari mana. Madia, itu justru nih, dengerin dulu. Ketika air bah, nih dengerin dulu Madia. Informasi di Quran, ya. Silakan, apa? Silakan. Dengerin dulu. Ini kan ceritanya Nabi Nuh kan kena banjir bah nih, air bah ya. Anaknya ada yang mati satu, ya kan? Berarti kan ada yang selamat dong. Kalau enggak nih anak-anak kita berikutnya siapa? Anak-anaknya Nabi Nuh keturunannya siapa? Kalau anaknya nggak ada yang selamat. Jadi begini kawan. Jadi dalam yang mati ini, siapa? Enggak dulu. Yang mati siapa? Yang selamat siapa? Itu harus tahu. Ini untuk sejarah manusia berikutnya. Ya, Mada jelasin. Ya, oke, Mada jelasin ya. Di dalam Al-Quran bukan jelasin, Madia ngarang. Di Al-Quran itu sudah menjelaskan. Di Al-Quran itu sudah menjelaskan bahwa Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab sebelumnya. Hanya saja kitab-kitab sebelumnya ini ada yang diputar-putar lidah oleh umat-umat sebelumnya. Jadi ada segi posisi kebenarannya, ada masih murni, ada yang sudah dirubah-rubah. Sekarang menurut lu tadi ngomong itu kitab-kitab sebelumnya diputar-putar. Nah, gue kejar lu sekarang. Iya. Apa tujuannya? Itu kitab dipalsuin, ya, sedangkan orang-orang Islam aja belum ada. Tujuannya karena mereka ingin mengikuti urusan dunia, sehingga urusan dunia ini makanya mereka memutar-mutar lidah sehingga terjadilah perubahan-perubahan. Ini anaknya mati. Sekarang orang nih anaknya mati ya. Orang mau sedih. Catatannya ada kan? Ada catatannya. Oh, anak gue mati yang namanya si ini. Sedih. Nggak mau dia, ngapain gue bohong-bohongin. Ini mah nggak ada untungnya. Dari zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad tuh gak ada untungnya. Korelasi ke sana. Jadi gini, Anda pandang dulu secara keseluruhan korelasi mengenai kitab suci dalam Taurat maupun Injil itu. Mengapa sampai di Al-Quran diinformasikan mereka sebagian para ulamanya, para ahlinya itu betul. Udah Madia bener lah. Yang baca kitab yang diputer-puter aja gak ada kesurupan ya Madia ya. Bener nggak? Ya seperti itu. Mengapa dirubah-rubah sedangkan di ada yang baca kitab kesurupan nggak Madia? Dilarang merubah kitab-kitab. Enggak, ditanya. Sekarang gini. Mengapa babi menjadi babi hutan? Coba dijelaskan dulu. Kelinci menjadi kelinci hutan. Madia. Tolong dijelaskan dulu kawan. Tolong dijawab dulu itu. Mengapa babi menjadi babi hutan? Anak Nabi Nuh yang selamat siapa? Itu ada informasi ya, ada informasi dijelaskan di Al-Quran anak Nabi Nuh yang selamat itu seperti itu zamannya. Tapi bila Anda mau mencari detailnya, namanya buka tafsirnya, ya buka tafsirnya. Gitu. Waduh, kenapa Allah lu bisa nggak tahu nama anak Islam siapa? Memang Al-Quran harus ditafsirkan, ya. Dari zaman Allah nih, di zaman ayat itu keluar, ya sampai tuh ulama yang nafsirin itu keluar. Tuh Allah nggak kasih tahu tuh namanya anaknya siapa. Iya ada yang catat mungkin. Ya Allah kan mainnya kurang jauh. Cuma di arsi doang, nggak bisa keluar. Biarkan saja si penggugat yang bicara, namanya penggugat. Supaya dia gimana? Jadi dari zaman tuh ayat keluar, dari zaman tuh Nabi Nuh kejadian. Yang Delawan ini, permisi informasi, yang Delawan ini adalah salah satu orang yang sekolah di Mesir. Biarkan aja, penggugat itu orang Mesir. Silakan penggugat. Jadi kalau dalam Islam, Anda buka tafsirnya kawan. Buka tafsirnya Ibnu Katsir. Kalau dengar dulu. Nih, ya. Ini kan ceritanya kejadian Nabi Nuh. Dari kejadian Nabi Nuh sampai itu ulama Ibnu Katsir itu, ya. Si Allah nggak kasih tahu tuh nama anaknya selamat siapa. Bukan begitu cara memandang tafsir. Anda memandang tafsir bukan seperti itu, memahami tafsir itu tidak berdalil. Dengar dulu, ini kan gua mandang. Kan ceritanya kan gua yang mandang nih. Bukan begitu. Iya, lu dengar dulu dong. Membaca tafsir itu bukan seperti itu mengkorelasikannya. Ya, salah sekarang itu, salah. Kalau orang mau mencari kebenaran Madia, ketika sebuah peristiwa keluar, itu kita harus tahu detail peristiwanya apa. Kayak pembunuhan. Yang mati siapa, yang ngebunuh siapa, alatnya di mana, alatnya apa aja, bagaimana cara bunuhnya itu harus tahu. Itu untuk di pengadilan tuh perlu. Sekarang kejadiannya Nabi Nuh, anaknya ada yang selamat.
Ini tafsir udah jauh dari zaman Nabi Nuh. Jadi sepanjang gitu jarak, kagak ada informasi sama sekali tuh anak yang selamat siapa. Gini, di dalam Quran surah Al-Hud namanya ayat 42 sampai 43 itu sudah sangat dijelaskan bahwa informasi saja di Al-Quran menjelaskan bahwa ada terjadi suatu peristiwa ya di zaman Nabi sebelumnya, yaitu Nabi Nuh, anaknya, yang mana ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Itu gambaran itu saja. Tapi kalau Anda mencoba mendetailkan, mencoba mencari konfirmasi tentang nama anaknya, kalau gua jadi hakim, ya. Kalau gua jadi hakim nih, lu udah gua masukin buir, sumpah. Itu bagaimana Anda fitnah. bisa memasukkan buir? Sekarang gua bilang itu, fitnah. Kenapa? Tuhan Islam juga, Tuhan dari Islam juga yang mengeluarkan. Kejadiannya, anaknya ada yang mati satu, yang selamat satu. Yang mati siapa kagak tahu, yang selamat siapa kagak tahu. Kan ada informasi si Kanan. Berarti kan itu palsu dong, informasi palsu dong. Bu, itu Anda rujuk ke taunya segitu doang, Pak. Nah, balik lagi ke tafsir kan. Taunya segitu doang. Masuk ke tafsir kan, kawan. Ya, karena Al-Quran harus ditafsirkan dengan baik dan benar. Jangan dipakai orang. Itu dia, Madia. Makanya ada angkat gua tuh murtad. Allah lu. Masalahnya apa? Kagak bisa menjelaskan. Dengar dulu, lu bibir lu dua atau kuping dua sih? Ih, nih orang. Silakan. Kuping dua, nih dengar dulu baik-baik ya. Ada gua murtad tuh kenapa? Karena dia tuh baca tuh ayat. Kebanyakan Allah kagak tahu, kebanyakan nggak taunya. Ini baru soal Nabi Nuh. Gua belum sampai ke Ibrahim. Ibrahim sembelin kurban. Kurbannya apa aja Allah lu nggak tahu. Yang disembelih siapa juga dia nggak tahu. Nggak dikasih tahu namanya kan. Yang jadi penebus itu kan. Tebusan itu. Surat 37 ayat 107. Nggak tahu. Penggugat. Lebar dulu. Banyak. Ya, fokusnya di tafsir. Fokusnya ada di tafsir. Ya, kalau memang Allah, kalau Al-Quran harus ditafsir. Kalau Bible Anda tidak mau ditafsir, itu urusan Anda. Berarti Anda siap nanti orang yang bodoh. Iya, aku tahu. Alkitab menjawab sendiri. Ya. Tapi tidak ada buku. Kalau Al-Quran lu kan kudu ditafsir. Yang gua lucu gini, Madia. Dengar dulu, yang gua lucu nih satu gini. Lu berpedoman Al-Quran harus ditafsir. Kemarin itu gua ketemu si Padani, ya. Gua kasih lihat tafsir, dia bilang tafsir itu kan karangan manusia, sama kayak gua, dia juga manusia. Atau tidak suka tafsir itu biar kita mengetahui maksud Al-Quran. Kalau di Bible Anda tidak dibuat seperti itu urusan Anda. Berarti Anda siap nanti mengimani sesuatu yang tidak ada aturannya. Siap. Baku seperti itu, ya. Berarti gini, kalau tafsir dalam Islam sudah baku, ya, terbukukan. Ini gua gugat lu sekarang. Ini baru gua gugat nih. Ini baru gua mulai. Gua belum mulai loh. Ya, gua belum mulai loh. Nggak apa-apa, silakan mulai. Kalau Al-Quran lu menghalalkan anak kecil dikawinin, ya, dan itu berdasarkan tafsir, bagaimana? Lu terima apa enggak? Oke, Anda mencoba berbicara tentang mengawini anak kecil. Di Al-Quran sudah jelas kok. Di Al-Quran itu menjelaskan bahwa Nabi Muhammad mengawini anak kecil karena menyelamatkan anak-anak pada masa itu di zaman jahiliyah yang mau dikubur hidup. Bila tidak kita lihat tafsirnya mau. Kita lihat tafsirnya mau. Mau lihat tafsirnya? Jangan dipotong. Sebentar dulu, jangan dipotong. Saya bicara. Mau lihat tafsirnya enggak? Mau lihat tafsirnya enggak? Tidak bicara tafsir dulu. Kita bicara kitab sucinya dulu. Jadi saya jelaskan mengapa Nabi Muhammad menikahi Aisyah. Karena pada masa itu zaman jahiliyah. Anak dikubur hidup karena untuk berkembangkan berhala, untuk menebus dosa pada saat itu. Jadi kalau anak kecil dulu dikubur hidup untuk menebus dosa orang zaman jahiliyah, zaman berhala pada saat itu. Nabi Muhammad datang, tidak mau. Ya, seperti itu. Dulu anak kecil. Jadi mereka menyembah berhala yang anak bayi hidup. Kalau mau menyelamatkan anak kecil harus dilindungi, bukan dikawini. Karena pada saat udah yang lain dulu. Maka dikorbankan hidup-hidup pada saat itu bila tidak dikawini. Biar cepat nih. Itu syaratnya harus buka private chat, Pak. Ya. Udah kasih lihat ya. Habis itu ibu cewek dipimpin doa ya. Terakhir. Ya udah. Pertama ini tafsir bukan ngomongin soal Nabi lu. Ingat terus ya. Kenapa bicara tentang anak kecil tadi kalau bukan Nabi? Anda sudah karena itu ayat Al-Quran lu.
Ya, kan sudah jelas di Al-Quran anak dikubur hidup-hidup di surah Al-Quran surah At-Takwir ayat 8. Itu secara teksnya sudah ada. Ini gua ngomongin soal kawinin anak kecil. Kalau anak kecil, Madia, kalau anak kecil zaman dulunya dikubur hidup-hidup, mau selamatinnya bukan cara dikawinin lah. Iya, kalau tidak dikawini maka dipindahin tempatnya. Bila tidak dikawini, jangan tinggal di situ. Jangan tinggal di situ. Bawa anak lu kabur. Memang itu informasinya. Bila tidak dikawini pada masa itu, maka anak itu dikubur hidup-hidup untuk penyembah berhala. Makanya mending dibawa kabur. Mendingan dibawa kabur keluar dari karena situ. Itu jawaban Anda apa namanya semaunya. Emang selain Aisyah anak kecil. Ya. Emang di Mekah waktu itu cuma Aisyah doang yang anak kecil. Jadi orang Muslim menikahi anak-anak Muslim pada saat itu, menikahi orang-orang pada saat itu untuk menyelamatkan dia di tidak hidup. Jadi kalau Anda tidak sayang ya. Kesimpulan gua, lu tuh terlalu banyak ngarang sama dia. Lu kita tidak ngarang, saya ada dasarnya. Saya ada Al-Quran, Anda silakan buka Al-Quran At-Takwir ayat. Ya. Nanti Ibu pimpin doa ya. Oke, Pak Bom. Salam dulu untuk yang tutup. Selamat malam pagi yang tutup. Selamat malam Pak Bombong. Ini dari Makassar, ini dari kampung Anda. Oh, iya. Nanti kamu Bos. Oke, silakan dilanjut Bang. Saya turun dulu karena Bapak memimpin doa. Saya Muslim, saya turun di lecep dulu saja ya Pak Bombong. Ya nanti aja Pak, nanti Bapak masuk. Madia pamit dulu Pak Bombong. Mohon maaf bila ada kesalahan. Oke, nanti dan tutup masuk cepat ya. Nanti masuk. Ya, maaf Pak Bombongnya kalau ada kita salah bicara. Oke. Selamat malam. Terima kasih Madia. Terima kasih Madia.